Halo Sobat Ngepot, kembali lagi bersama podcast di musim ketiga. Di sini kita kedatangan narasumber yang cukup istimewa. Sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu dari Mbak Eka ya. Oke. Halo semuanya, ini namanya Ngepot ya? Iya, Ngepodcast. Ngepodcast, oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Ningtyas. Biasa dipanggil Eka, Mbak Eka, gitu ya. Terus saya sekarang jadi salah satu pengajar di program studi ilmu sejarah di UNY, di BIKU. Dan juga kita ketemu beberapa kali ya Mas? Iya, di beberapa matkul ya. Di beberapa matkul. Oke. Mungkin itu aja dulu perkenalan. Oh iya. Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir sih, baru-baru ini kan ada berita nih kalau Mbak Eka habis lulus studi S3 dari Prancis itu. Mungkin bisa ceritakan sedikit pengalamannya di sana gitu. Pengalaman waktu itu ya, waktu S3 ya? Iya. Iya, kemarin Juni akhirnya sidang juga setelah hampir 6 tahun sekolahnya ya kemarin karena terdampak COVID dan lain sebagainya, nggak bisa ambil data, tapi finally akhirnya alhamdulillah bisa selesai juga gitu. Terus apa ya pengalamannya ya, suka dukanya gitu Mas. Jadi memang di sana itu program studinya itu memang program studi berbahasa Perancis. Sejarah ya bidangnya, tapi memang bahasa sehari-harinya harus menggunakan bahasa Perancis. Jadi mungkin struggle yang paling besar menurut saya itu yaitu menggunakan bahasa asing di luar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris masih oke ya, kita sejak kecil terpapar mungkin ya dari film-film gitu. Tapi kalau bahasa Perancis kan something really new ya, kayak asing banget. Asing. Mas Kiski pernah dengar nonton film bahasa Perancis? Jarang banget. Jarang. Ya, ini bahasa Inggris sih sebenarnya dari kecil. Nah, gitu. Jadi aku pikir yang paling berat, salah satunya yang menyumbangkan tingkat stres yang cukup besar waktu S3 itu sih masalah bahasa. Bahasa sehari-hari sosialisasi ke bersosialnya tuh. Lebih ke karena kan saya kan dulu belajar bahasa Perancis di IFI ya, di Sagan itu. Oh iya. Institut Français d'Indonésie itu. Oh, dulu namanya LIP, Lembaga Indonesia Prancis, sekarang jadi IFI. Nah, jadi apa yang saya pelajari di IFI, jadi sebelum kesana, jadi saya tuh kursus bahasa Perancis itu dari nol ya, dari bayi yang nggak bisa bicara gitu, kalau di rumah makan sampai bisa bicara gitu ya, sampai ngerti lah di akademi gitu. Jadi benar-benar dari A1, kalau kita bilangnya Aang ya, sampai waktu itu B1 Poinde, B2.2 gitu. Jadi itu cukup lama, sekitar hampir 2 tahun, dan itu program ekstensif juga, jadi 1 hari 5 jam gitu ya untuk mengajar, karena kalau nggak bisa lebih lama lagi ya. Jadi apa yang dipelajari di Indonesia itu cukup berbeda dengan apa yang digunakan sehari-hari di sana. Tapi lapangannya beda ya? Lapangannya beda, karena kalau di sini kan tetap ya pengajarnya memang ada yang native, tapi dia 1-2 dan biasanya di sini tuh lebih lambat. Waktu belajar. Oh iya. Supaya kita ngerti kan. Tapi ketika sudah sampai di sana di hari pertama, tuh ngomongnya speednya bisa 3 kali 4 kali lipat. Jadi ya itu rasanya benar-benar dari awal tuh kayak wah gila ini, padahal saya sudah bisa pun ternyata di sana itu ya belum ada apa-apanya gitu. Belum ada apa-apanya. Jadi struggle banget itu di level sehari-hari ya. Apalagi tapi di universitas, karena kan banyak kata-kata yang berbeda tentunya ya dengan yang kita pakai di kelas dan yang di kelas. Jadi memang menurut saya yang paling menyumbangkan paling besar itu bahasaannya. Tapi kalau konten terus juga menelitinya dan sebagainya itu insya Allah tidak ada masalah ya kan, cukup mendapatkan respon baik lah dari para supervisor. Oh iya. Tapi kalau tradisi sama budayanya orang-orang sana itu apakah ada perbedaan itu sama orang Indonesia gitu? Nah ini yang menarik pertanyaan, karena menurut saya tuh betah banget Mas di Paris itu. Jadi saya tuh sekolahnya di Paris ya, di ibu kota negaranya begitu, di pusat kotanya ya. Dan saya merasa Paris dan Jogja itu memiliki banyak sekali kemiripan. Kesamaan. Jadi misalnya Paris itu kan pusat peradabannya Eropa ya. Pertama, sama seperti Jogja. Jogja kan ibaratnya the heart of Java gitu. Jadi pusatnya peradaban Jawa gitu. Jadi sama-sama menjadi satu pusat peradaban yang penting yang melahirkan banyak sekali karya seni, kemudian budaya seperti itu. Lalu yang kedua, Paris itu juga pusat universitas, pusat ilmu pengetahuan. Jadi kalau teman-teman baca teori-teori Mutakhir misalnya, Michel Foucault, Bourdieu,
Jacques Le Goff, Derrida, siapapun yang kalian baca itu rata-rata itu ada bersinggungan dengan Perancisnya. Entah itu orang Perancis, dari dulu sekolah Perancis, entah dia membaca sebuah buku Perancis gitu ya. Jadi memang dia menjadi pusat intelektual yang cukup penting, terutama terkait dengan teori-teori sejarah, kesejarahan atau sosial yang lain yang lahir gitu. Nah, sama seperti di Jogja kan juga pusat intelektual ya. Pusat banyak sekali kampus, ada UNJ, UGM, Sanata Dharma dan sebagainya. Sama seperti di Paris juga begitu. Lalu juga spirit of protesnya tinggi. Jadi ini yang menarik juga ya. Di Prancis itu kalau kita biasanya event, kalau kita stres gitu ya, itu kan kita nonton konser gitu ya. Kalau di sana itu datang ke tempat orang demo. Jadi demo itu udah menjadi satu kebiasaan. Kegiatan sehari-hari gitu. Jadi mereka tuh ada jadwal, misalnya tanggal 1 bulan Mei, itu pasti dulu ya, misalnya tanggal yang lain, misalnya tanggal 10 bulan Mei itu jatahnya perusahaan A. Terus tanggal segini ini jatahnya universitas. Jadi memang sudah ada jadwal rutin di luar jadwal yang biasanya mungkin dadakan. Waktu saya di sana itu yang paling ramai itu Gilets jaunes. Jadi orang yang berrompi kuning, yang kayak security kalau di Indonesia, mereka memprotes tentang isu spesifik itu. Dan mereka melakukan protes itu manifestasi yang kita bilang manifestasi itu sering sekali, bisa 1 bulan sekali, rutin gitu Mas. Jadi pemandangan orang melakukan protes itu tuh merupakan satu hal yang sehari-hari, bahkan sampai ke pegawai misalnya, dan itu berdampak ya, misalnya transportasi umumnya di sana itu juga rajin sekali melakukan protes, sehingga kalau mereka sedang namanya grave ya, mereka sedang strike begitu, ya kita nggak bisa kemana-mana. Karena kereta jadi berkurang, misalnya 10 menit itu bisa 3 kereta, jadi cuma 1 jam 3 kereta. Nah, jadi semuanya dampak ke itunya, trafiknya. Jadi poinnya adalah bukan manifestasinya, tapi bagaimana kita merespon sebuah perubahan yang bisa cukup kuat. Sama seperti di Jogja kan ada perubahan sedikit, kita responsif. Responnya kita menyatakan pendapat, demonstrasi dan sebagainya. Jadi saya pikir kok banyak sekali miripnya. 11-12. Terus orangnya juga ramah-ramah. Kita kan monggo, terus semua kan pakai sapaan gitu. Sama misalnya juga bonjour, misalnya. Jadi kalau kita ketemu orang, kita langsung ngomong, nggak pakai bonjour dulu, kita nggak mau jawab. Jadi benar-benar politeness itu sangat diperhatikan. Berarti ada tata krama tuh diutamakan ya. Jadi mirip lah, orangnya juga kalau diistilahkan gojeknya kere gitu ya. Gojeknya kere, mereka kalau bercanda itu sangat-sangat jayus gitu. Dan saya merasa, kok kayak teman-teman saya di Jogja kalau gojek-gojek kere, makanya saya merasa Paris dan Jogja itu equal sama dengan mirip. Jadi saya betah sekali di sana. Jadi demo di Prancis itu bukan satu hal yang tabu gitu ya? Bukan. Tapi kalau dari aparat itu apakah ada represif itu pertentangan atau apa? Nah itu pertanyaan menarik. Sama kayak di Jogja ya, kalau misalnya sama kayak di tempat lain pada umumnya, biasanya mereka kalau damai, misalnya izin dulu, kan biasanya kalau kita demonstrasikan kita ada aturannya ya, misalnya tidak boleh di atas jam sekian. Sama di sana juga begitu. Nah kalau misalnya sudah di luar sesuai yang disepakati ya biasanya itu baru mulai turun ya? Akan lebih represif begitu. Ya sama lah, di mana-mana seperti itu. Tapi yang pasti tradisi untuk menyampaikan pendapat itu tuh sangat sangat kuat. Jadi tidak hanya, karena mereka kan tradisi berpikirnya kuat, kalau kita berpikir aja tapi tidak aksi itu kan seperti di Menara Gading gitu. Jadi apa yang didiskusikan, didialektikakan itu tuh juga dipraktekkan gitu di kehidupan sehari-hari. Bukan semua teori doang gitu. Jadi saya pikir itu mirip sekali dengan yang dihadapi di Jogja sebagai kota intelektual. Jadi di Paris kayak apa ya? Orang-orang itu hampir semua itu kritis itu ya? Dari sependek yang pengalaman saya selama tinggal di sana, misalnya saya agak kaget kalau saya nggak mengeneralisasi. Biasanya kalau diem aja di tempat umum atau di transportasi umum, kita biasanya akan melihat handphone gitu ya. Nah tapi kalau di sana itu mungkin handphone tuh tidak sering dikeluarkan karena apa? Satu, takut copet. Yang kedua, mereka lebih suka membawa liver pouch gitu, buku tapi ukurannya kecil. Pocket ya, buku saku gitu. Memang di sana buku itu ada yang versi kayak kita gitu, biasa standar ukuran berapa itu ya berarti. Itu dan ada yang ukuran A5. Jadi A5 tuh kecil sekali, bisa dimasukkan saku, bisa dimasukkan jaket atau di tas body bag gitu ya. Jadi ini sedikit mereka membaca. Jadi tradisi membacanya sangat kuat dan itu juga sedikit menular
menulari saya gitu ya, memberikan satu referensi juga ke saya bahwa oh kalau kita lagi menunggu bis atau kita lagi menunggu teman itu tuh asik juga sih kalau kita baca gitu. Waktu bisa kita pakai buat baca ya. Waktu bisa kita pakai untuk baca karena ya memang semua orang melakukan itu jadi bukan hal yang aneh, jadi kita tertular gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin masih ada belum biasa ya, karena memang kita kemana-mana naik motor, kan kita jarang ada waktu tunggu ya, kan? Mudah kan mau ke kampus naik motor, parkir, udah langsung masuk kelas gitu. Jadi kalau di sana kemana-mana jalan, naik bis, harus nunggu bisnya datang dulu, jadi memang banyak waktu tunggu, jadi memang tradisi membacanya jadi lebih hidup begitu. Lebih hidup ya. Ya itu, jadi ada kesempatan untuk membaca, atau juga bahkan terkadang mereka itu leisure time-nya memang membaca. Karena ada banyak taman juga ya, jadi mereka biasanya nyantai di bawah matahari sambil baca. Dan ini adalah saya pikir satu tradisi baik yang memang bisa kita terapkan juga di Indonesia. Kita bisa sering-sering untuk diskusi. Tapi saya pikir itu juga sudah banyak ya dilakukan oleh teman-teman sejarah terutama ya. Ya tapi kalau dibandingin sama skala Jogja kan kecil ya. Iya betul. Ya kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Mungkin kalau untuk kebaikan ya. Pengaruh dari jalan raya buat khusus transportasi umum itu apa berpengaruh nih ke ruang tunggu yang dimaksud Baika tadi? Maksudnya kan kalau ada ruang tunggu kan kita bisa memanfaatkan waktu buat membaca gitu. Terus sama kalau dilihat-lihat kan di Jogja terutama tuh ruang terbuka umum tuh jarang sekali gitu. Oke, setuju. Bahkan sekalinya di Alkit pun itu ramai pedagang, sumpah, orang pasaran. Betul ya betul. Nah ini juga satu hal yang menjadi refleksi saya waktu pulang ya, bukan berarti terus saya tuh paling keren gitu ya pulang enggak, tapi saya merasa kayak kan saya terbiasa di sana, saya tinggal 4 tahun full, itu saya stres sedikit ke taman. Jadi orang itu ketika rilis stres, mereka kan ke taman kota yang memang itu ada di mana-mana, ruang terbuka hijaunya banyak. Tapi ketika pulang ke Jogja sangat terbatas ruang terbuka hijaunya. Mungkin ada beberapa titik saja ya, dan itu bukan punya pemerintah kota kan. Misalnya kalau di Wisdom Park itu kan punya UGM misalnya, terus kayak di Sleman itu kan ya itu punya Sleman ya, tapi terlalu ramai, banyak orang berjualan. Dan masa kita kalau kayak saya rumahnya di Condong Catur harus Sleman dulu jauh banget ya, maju. Harusnya kan ada setiap berapa kilo lah ya rumah setidaknya. Jadi di setiap titik harusnya disediakan itu ya. raketan. Meskipun cuma kotak-kotak kecil lah, supaya kita bisa refleksi, kita bisa berinteraksi begitu ya. Nah itu juga saya pikir itu adalah satu permasalahan yang memang saya tidak bisa memberikan solusi ya. Itu memang harus itu multi government itu memang harus diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk mungkin bisa membuat ruang-ruang terbuka hijau yang lebih banyak begitu, dan sehingga kreativitas masyarakat itu bisa lebih tercipta gitu. Bisa menuangkan ide-idenya atau apanya gitu. Betul. Karena kecil pun misalnya gitu, yang sering main umur 5 tahun, 6 tahun kan kayak masa-masa pertumbuhan itu ya. Iya, jadi mereka juga butuh untuk grounding gitu ya, di main luar, di tanah begitu. Misalnya daripada main HP doang kan kayak ya nggak tahu sih dampak nanti gimana ya, tapi kalau menurut saya ini kayak bisa jadi ada 2 pilihan, entah itu kalau lebih baik atau yang lebih buruk gitu. Betul. Tapi saya pikir juga mungkin di Jogja sendiri sudah ada beberapa usaha ya. Misalnya kita mendirikan, bukan kita, maksudnya pemerintah sudah misalnya bikin pojok-pojok baca itu ya. Misalnya di perpustakaan kota yang di Kota Baru itu kan juga keren banget ya. Lalu di Geraha Tama yang besar sekali itu, terus juga di Jogja Library Center, terus juga pusat-pusat diskusi secara sporadis juga muncul di mana-mana. Saya pikir memang ada tanggapan positif dan juga tanggapan yang aktif dari masyarakat Jogja atau orang yang tinggal di Jogja untuk mengadakan itu tadi diskusi-diskusi, dan juga memang didukung gitu ya oleh pihak-pihak terkait gitu. Tapi memang mungkin perlu diperbanyak lebih banyak lagi. Tapi kadang ada teori yang mengatakan bahwa pemerintah tuh takut orang-orang untuk keluar muncul itu. Nah kira-kira gimana tanggapannya Baika itu setelah kuliah di Prancis, apakah ada kesamaan atau saya pikir mungkin saya tidak tahu ya apakah pemerintah itu takut kita menjadi pintar atau bagaimana, tapi yang pasti dengan membaca, dengan diri yang harus kita ubah itu kan tradisi kita ya. Jadi mungkin kita lebih
lebih fokus kepada infrastruktur apa saja yang bisa kita kembangkan untuk menunjang atau untuk mendukung hobi ini atau praktek-praktek ini supaya lebih masif. Tadi ya dengan adanya ruang terbuka hijau, kemudian pojok-pojok baca lebih banyak, kemudian mungkin harga buku ada subsidi mungkin dari pemerintah misalnya gitu ya, atau ada diskon dari universitas misalnya kalau kartu pelajar UN nanti ada diskon 10% atau dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah unsur-unsur yang bisa kita ciptakan supaya tradisi ini tuh bisa semakin tumbuh, semakin besar gitu. Nah nanti dengan adanya tradisi yang semakin matang ini, maka orang akan otomatis dia akan mencerdaskan dirinya sendiri secara otomatis gitu. Dan saya pikir juga kita masih cukup PR ya di situ, karena misalnya ketika dalam bermedia sosial pun masih banyak yang terjebak dalam berita-berita yang menyesatkan misalnya. Itu kan ada satu literasi yang sebenarnya kita bisa lakukan dari diri kita sendiri dulu ya, kita kritisi apakah berita itu benar misalnya, valid tidak gitu kan, kita masih di level itu. Jadi mungkin literasi yang kita maksud tidak harus literasi dengan yang membaca buku itu tidak, tapi bagaimana praktek-praktek kita dalam menyerap inspirasi atau menyerap informasi misalnya, apakah dimulai dari kecil dulu. Betul. Jadi kita kesadaran literasinya harus dipupuk lagi. Oke, sekarang balik lagi ke topik Perancis nih. Mungkin banyak orang-orang di luar sana, penonton-penonton kita nih yang penasaran nih gimana sih caranya buat kuliah ke Perancis, S3, S2 gitu. Nah ini pertanyaan yang menarik sekaligus harus sedikit lebih detail menjawabnya ya. Jadi sebenarnya memang untuk sekolah ke Perancis itu sendiri merupakan satu pilihan yang cukup bukan asing tapi cukup unik gitu ya, karena memang perlu disadari jika mau sekolah ke Perancis apalagi di bidang sejarah itu memerlukan effort yang luar biasa. Karena apa? Sejarah itu kan intinya kita bercerita menggunakan bahasa asing yang tidak kita kenal. Sehingga pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mau untuk belajar bahasa itu dulu. Itu pertama. Jadi dulu kenapa saya memilih ke Prancis, memang waktu itu saya banyak mendapat dukungan ya dari salah satu dosen saya dulu waktu saya sekolah S1. Beliau mengatakan bahwa kita itu harus memperluas spektrum tujuan sekolah radio. Kenapa? Supaya tidak di satu titik saja. Oke, kan tahu ya di mana gitu, di satu titik saja. Tapi kita harus ke tempat-tempat lain yang juga penting. Misalnya Perancis. Gitu dia bilang, Perancis. Kenapa? Ya karena Perancis itu pusat dari tadi saya sampaikan di awal, saya banyak sekali pemikir-pemikir sosial yang intelektual, tradisi intelektual yang sangat kuat begitu ya. Cuman ya itu tantangannya harus berbahasa Perancis. Nah, di situ saya langsung ke-trigger. Karena saya orangnya cukup ambisius ya sebenarnya secara pribadi, dan saya selalu ingin ada tantangan dan selalu ingin belajar. Sehingga pada waktu itu ada sebuah beasiswa yang diselenggarakan di universitas saya dulu waktu saya sekolah untuk 12 orang atau 14 orang gitu ya. Jadi diseleksi begitu, mereka akan dibiayai kursus bahasa Prancis dari awal sampai di luar tadi yang saya cerita. Nah sehingga saya mendaftar, saya lolos, saya belajar bahasa tersebut, dibiayai ya dari fakultas. Full semuanya. Full waktu itu disupport betul. Nah sehingga itu cukup memberikan bekal yang penting bagi saya. Setidaknya saya disupport secara finansial untuk belajar bahasa. Namun sekolah ke Perancis itu kan bukan masalah bisa bahasanya aja kan mas, tapi bisa nggak kita berjejaring. Sedangkan saya pikir saya orang pertama alumni sekolah saya dulu yang sekolah Perancis. Bahkan dosen saya dulu juga tidak ada yang sekolah Perancis, sehingga bisa dibayangkan bagaimana sulitnya berjejaring. Jadi saya koneksinya hampir tidak ada. Berarti tidak ada bahkan saya katakan. Yang mau mulai koneksi itu mereka sendiri. Iya, saya cari sendiri. Waktu itu menarik juga ya. Jadi saya kenal sama satu orang lewat tulisan, namanya Reni Mandini. Tulisannya Reni Mandini ya. Beliau itu banyak menulis tentang Jesuit, tentang bagaimana pendidikan Katolik di Indonesia, lalu elit-elit Katolik politik di Indonesia, secara global itu secara politik. Dan waktu saya S1 saya memang menulis tentang pola hidup dan sekolah menilai. Nah, saya makanya banyak membaca buku beliau orang Prancis.
Sambil saya belajar bahasa Prancis plus saya baca-baca buku beliau untuk latihan, saya beranikan untuk berdiri rumah kontak. Oh iya. Nah dan dia akhirnya jadi supervisor saya sampai hari ini dan kita sudah sangat-sangat akrab ya. Saya ingat betul, saya email beliau itu 2014 akhir, memberanikan diri itu masih di level A1 atau A2 gitu ya. Intinya saya tertarik untuk lanjut sekolah ke Prancis dengan topik ini. Saya baca buku Bapak banyak yang berjudul ini. Menarik sekali kalau bisa ketemu Bapak secara langsung. Apakah Bapak ada agenda ke Indonesia? Langsung dibalas. Eka, saya sedang di Jogja minggu depan. Silakan kita ketemu di Hotel A. Karena saya menginap di sana bersama keluarga. Saya langsung datangi. Terus kita ngobrol dan beliau sangat support dan itu titik pertama saya punya koneksi, punya hubungan dengan jaringan kantor Prancis yang pada akhirnya beliau ini support betul dan mendukung saya untuk oke Eka, kamu silakan buat CV yang bagus, buat proposal yang bagus, nanti akan saya pandu begitu untuk bisa membuat proposal disertasi. Karena waktu itu saya proses belum lulus S2 itu, saya masih S2 tapi saya sudah persiapan S3. S3 langsung gitu ya? Padahal S2 aja belum selesai. Saya langsung udah ada prepare S3. Udah prepare S3, jadi sehabis itu saya pokoknya bisnis mas. Dan ini lalu saya juga ketemu dengan Pak Etienne Navo. Dia itu seorang ahli sastra Indonesia, dia ahli PRAM, pembicaraan PRAM gitu. Jadi saya juga ada tahu, nama-nama ini kan begitu asing di Indonesia ya. Padahal nama-nama ini adalah orang yang betul-betul meneliti Indonesia. Gitu. Bahkan bisa berbahasa Indonesia. Seperti Pak Etienne dia bisa berbahasa Jawa karena istrinya orang Seragen. Saya bertemu dengan Pak Etienne waktu itu di Fakultas Hukum di BM, beliau mengisi di sana. Terus akhirnya ternyata Pak Etienne rekan baiknya Pak Remy. Saya bilang saya sudah bersejaring dengan Pak Remy, berkomunikasi, akan menulis tentang ini begitu. Oke, saya mau, saya join. Nambah koleksi lagi itu. Nambah koleksi lagi dan akhirnya beliau berdua itu menjadi direktur dan co-direktur saya, Profesor Etienne Navo dan Profesor Remy Madini. Begitu mas, jadi betul-betul saya mulai from the scratch ya. Jadi saya betul-betul membangun jejaring sendiri. Jadi itu yang mungkin bisa saya tularkan ke teman-teman semua bahwa kalian itu masih bisa. Kita itu semuanya bisa. Kita harus push the limit ya. Kita harus punya satu mimpi yang terdefinisi dengan jelas. Karena kalau saya kan definisinya jelas, saya mau sekolah S3 ke Prancis, ke kampus A gitu ya. Waktu itu bukan kampus saya sebenarnya yang mau saya tuju, kampusnya yang Pak Remy ini. Cuma karena waktu itu ada teknis ya, Pak Remy itu belum profesor, jadi tidak bisa menjadi pembimbing utama, sehingga disarankan untuk ke kampusnya Kak Etienne. Beliau yang profesor. Jadi masalah penempatan home base saja, sehingga saya di kampus Institut Nasional di dalam Institut Nasional itu atau yang disebut begitu ceritanya. Jadi pada poinnya pada perjalanan selanjutnya saya kenal A, B, C, D, E sampai akhirnya banyak. Sekarang dia tidak banyak dalam waktu yang besar gitu ya, tapi jejaring intelektual Prancis cukup selama perjalanan saya sekolah itu akhirnya terbentuk dengan sendirinya, dan itu semua saya mulai dari awal. Meskipun saya mendapatkan support dibantu finansial untuk belajar bahasa Prancis tadi, tapi beasiswa. Tapi misalnya hanya dikasih beasiswa saja tapi saya tidak bergerak apapun, saya tidak akan sampai ke Prancis. Sama aja. Ya udah, cuma bisa aja. Tapi kamu tidak akan bisa ke Prancis gitu. Karena kan bisa bahasanya itu satu titik, tapi mencari sekolah itu kan titik yang lain. Membangun kelas itu kan titik yang lain. Gitu. Jadi kita harus punya satu pendefinisian tentang cita-cita kita apa, sehingga kita bisa membuat turunannya. Kalau kita mau cita-cita A, maka turunannya adalah 1, bahasa Prancis, 2, membangun jejaring, 3, jadi kita punya definisi cara-cara untuk mencapai mimpi itu, sehingga akhirnya semuanya bisa terwujud, mas. Betul, kamu mengkonsep semuanya tuh. Betul, dan itu bisa kalian lakukan juga, karena waktu itu kan saya ngerjainnya juga waktu saya masih muda, usia 24, 23, 24 tahun, gitu. Mungkin tadi mereka telah menjabarkan banyak pengalaman di kuliah Prancis itu, dari struggle saat mempelajari bahasanya, kan dari awal dari awal kursus bahasa Prancis ternyata berbeda saat di lapangannya gitu. Terus masalah dari entah ada niat buat mundur tapi ternyata pada akhirnya berhasil. Terus membangun jejaring sosial, jejaring kenalan yang awalnya cuma baca bukunya, iseng-iseng ngontak, ternyata malah berujung sampai jadi pembimbing buat disertasinya. Itu kan sesuatu yang
Mind blowing ya. Mind blowing, kayak nggak expect aja gitu. Kan mungkin orang-orang kayak misalkan baca bukunya seseorang tuh, kayak mesti nggak ada tuh kepikiran buat ngontak gitu. Jadi kalau baca beda gitu. Dia malah apa namanya itu? Approach itu ya. Kita aktif mah. Iya. Jadi kayak di luar prediksi, di luar dugaan orang-orang gitu. Jadi kita bisa dibilang tuh out of the box gitu ya. Kita berpikir di luar ya. Nah, dari sekian banyak tadi pengalamannya, mungkin ada sedikit closing statement dari Baika buat audiens penonton kita di luar sana. Baik, mungkin statement closingnya untuk teman-teman nge-podcast itu adalah teman-teman untuk ya sangat umum sekali yang mau disampaikan untuk tidak bingung dengan apa yang ingin dicapai. Jadi definisikan dulu apa yang ingin kalian capai. Misalnya kalian masih S1, setelah ini saya mau lanjut sekolah nih, ini dalam konteks lanjut sekolah ya misalnya ya, kalian harus langsung definisikan, saya mau lanjut sekolah A, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, kalian membuat planning, misalnya kalau mau keluar negeri ya saya harus belajar bahasa ini dulu, lalu saya akan mulai menyusun topik, saya mau, jadi harus dicicil, jadi kalian harus buat planning begitu ya. Lalu juga tadi sudah disampaikan berjejaring, tetap ikut aktif di kegiatan, karena itu sedikit banyak menambah pengalaman teman-teman nanti ketika sudah di lapangannya ya, sudah menjalani apa yang teman-teman inginkan tadi supaya tidak stres begitu. Lalu juga tidak menyerah. Ya itu poin utama ya. Poin utama tidak menyerah, karena tidak semua hal yang indah itu bisa mudah digapai. Itu semuanya butuh perjuangan dan meskipun sudah ada di titik nadir yang kayak waktu saya 2 kali gagal gitu ya, mau yang ketiga kalinya itu kan berat banget tuh, ambil nggak akhirnya ada keraguan sebenarnya. Akhirnya saya lawan itu rasa malu dan rasa rendah diri tadi itu, akhirnya bisa. Dan itu teman-teman juga harus bisa tidak pantang menyerah. Memang ini sangat mudah ya kata-katanya, tapi itu susah loh untuk dipraktekkan, susah banget. Itu aja sih Mas Rizky. Sama ini jangan lupa banyakin membaca, karena jadi gini, nulis dan membaca itu simultan ya. Kita nggak bisa nulis kalau kita nggak baca ya. Kan kita baca itu kan ada stimulasi otak nah itu, jadi teman-teman harus banyak baca apapun yang positif gitu ya, buat referensi, baca buku, baca jurnal, baca koran gitu ya. Jadi harus rajin membaca dan berdiskusi, karena membaca, diskusi dan menulis itu satu rangkaian, tidak terputus. Jadi kayak satu siklus gitu ya. Betul, entah diskusi kalian yang aktif memberikan diskusi atau kalian mendengarkan pendapat orang lain lewat ikut seminar dan lain sebagainya gitu. Oke, see you in the next episode. Saya Rizky Hidayatullah dan saya Ikan Widya. Kami pamit undur diri. Viva Historia, Viva Historia, Viva Historia.